Saudara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati segera menghadapi sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana Yosua. Sebelumnya Ferdy Sambo dan Putri telah diperiksa sebagai terdakwa. Dalam keterangannya sebagai terdakwa, Putri Chandrawati menyampaikan sejumlah hal, diantaranya alasannya tidak melakukan visum usai diduga dilecehkan Yosua di Magelang. Alasannya Putri takut Sambo tak mencintainya lagi. Terkait peristiwa penembakan di Duren 3, Putri mengaku mendengar suara tembakan tapi tak tahu siapa yang menembak. Selain itu Putri menyebut tidak melihat jenazah Yosua sesaat setelah terjadinya penembakan. Sedangkan terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan sejumlah keterangannya, diantaranya tetap pada keterangan sebelumnya bahwa di Duren 3 dia memerintahkan Eliezer dengan kalimat hajar cat. Ferdy Sambo juga mengakui telah menyusun skenario tembak-menembak dengan dalih untuk melindungi Eliezer. Selain itu Sambo menegaskan kembali tidak ikut menembak Yosua. Sambo menyebut hanya menembak dinding sebagai bagian dari skenario. Dari keterangan terdakwa, apakah nantinya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan dituntut hukuman maksimal oleh jaksa? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi dengan isak tangis. Putri berkali-kali tak mampu menahan air matanya saat menceritakan pelecehan seksual yang diduga dialaminya di Magelang 7 Juli 2022 lalu. Putri kembali menangis saat menyebut dirinya malu menceritakan pelecehan yang dialaminya pada Ferdy Sambo karena khawatir tidak dicintai lagi. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Dalam keterangannya, Putri kembali menegaskan dirinya sebagai korban pelecehan dan tidak tahu mengapa ia menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu, yang mulia. Oh, tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Hakim juga mencecar Putri soal peristiwa penembakan di rumah Duren 3. Putri menyebut mendengar suara letusan beberapa kali, namun tidak berupaya mencari penyebabnya. Putri juga tak berpikir apakah peristiwa di Duren 3 terkait dengan apa yang diceritakannya pada Sambo di rumah Saguling. Ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? waktu Itu manusiawi loh pertanyaan saya itu. Saya lupa. Saya lupa apa Karena yang saya katakan. Kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks itu sebenarnya.
Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga, Jadi saya bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung rangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Mohon maaf, maksudnya Ada gimana? nggak kamu pikirkan Ya. bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Tidak, saya tidak pikirkan. Nggak ada kepikiran ke situ ya? Tidak. Baik. Sementara jaksa mencecar Putri, mengapa Putri tidak menunjukkan luka lebam pada suaminya saat mengaku mengalami pelecehan dan kekerasan. Pada waktu itu saudara di Saguling dalam T3, itu disampaikan nggak kepada suami saudara? Iya, saya sampaikan semua secara detail. Secara detail. Iya, Termasuk saudara tadi dibanting, di lantai tadi diceritakan nggak? diceritakan. Diceritakan, tapi tidak ditunjukkan terhadap luka-lukanya, lebamnya. Karena detail loh, Bu. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau nggak bisa jawab atau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Tadi Saya sudah hanya dijawab. ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu Udah, bila seseorang korban pelecehan saya bertanya lagi. berterus terang kepada Keberatan yang suami mulia, Pak sendiri. Jaksa biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang Pertanyaan dia saya tadi ketahui. sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan, jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah Pak Jaksa menanyakan, silakan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa ingin menjelaskan yang mulia. Cukup, saudara penasihat hukum, cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, Silakan. terima kasih. Majelis. Biarkan terdakwa menjelaskan secara sampai selesai, baru saudara bergali pertanyaannya. Oke, silakan. Sabar. Lihat Kuat Ma'ruf. Penasihat hukum keluarga Yosua, Martin Simanjuntak menyebut sikap Putri Chandrawati di persidangan sebagai upaya untuk menggait simpati hakim. Jadi kan Bu Putri ini diancam dengan pidana sampai dengan pidana mati ya dalam dakwaan ya. Jadi wajar saja kalau ada sesuatu hal yang dipersiapkan dalam hal untuk menggait empati dan simpati hakim. Nah, andai saja ya perubahan berbusana, perubahan menata rias wajah, perubahan tata rambut itu dilakukan semenjak awal persidangan, saya pikir hari ini akan lebih berbeda dengan opini publik yang sudah terbentuk. Nah, namun ya dari keterangan-keterangan yang disampaikan, saya kok melihat makin menegaskan pendapat saya bahwa Bu Putri ini tipe orang yang tidak pernah menganggap dirinya bersalah. Seusai diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan berencana, Putri Chandrawati akan menghadapi tuntutan jaksa pada hari Rabu, 18 Januari 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua dipenuhi dengan isak tangis Putri Chandrawati saat menceritakan dugaan pelecehan. Tangisan tersebut sebagai ekspresi malu, trauma, atau bagian dari upaya mengambil simpati hakim. Kita akan berbincang dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Pak Kirdi, selamat malam. Malam, Mbak Liviana. Kita juga akan sapa penasihat hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian. Pak Mansur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Kirdi Putra. Baik, kami juga sebelumnya telah berupaya untuk mengundang penasihat hukum Putri Chandrawati, namun belum bisa bergabung saat ini. Saya langsung ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, bagaimana Anda melihat ekspresi demi ekspresi Putri Chandrawati, mulai dari menjelaskan, menyatakan malu, sampai kemudian menangis kemarin di persidangan? Kalau kita melihat hanya snapshot ketika dia menjelaskan peristiwanya dan menyatakan bahwa malu, menyatakan bahwa takut dan lain sebagainya, ya kita bisa pastikan bahwa itu ada kita sebut sebagai namanya real sadness, emang sedih. Tarikan-tarikan wajahnya memang sedih. Namun kalau kita bicara tentang behavior analysis gitu ya, kita bicara tentang bahasa nonverbal, itu tidak boleh hanya satu snapshot aja.
Tetapi kalau kita melihat secara panjang, bagaimana Bu Putri setelah selesai menjawab pertanyaan dengan menangis-nangis, yang kemudian banyak orang bilang mungkin trauma dan sebagainya tadi, begitu diajukan pertanyaan lain oleh majelis hakim, nada suaranya biasa saja. Jadi gini, kalau kita bicara trauma, trauma itu nggak bisa dilihat hanya dengan ekspresi. Tetapi bahwa salah satu penanda trauma adalah ketika seseorang itu sedih, dia akan mengalami trauma ya. Dalam artian dia akan mengalami namanya abreaction. Apa itu abreaction? Ledakan emosi dan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi nggak bisa kemudian hilang dengan pertanyaan lain itu kemudian jadi langsung santai lagi, itu nggak ada cerita tuh, gitu loh. Itu satu, ya itu satu. Yang lainnya nanti lah, gitu ya. Oke, artinya gini, kalau saya menangkap pernyataan Anda, sedihnya beneran. Tapi apakah itu bentuk dari trauma yang dialami Putri? Anda katakan itu tidak, karena ketika usai sedih kemudian langsung emosinya stabil lagi. Itu bukan tanda trauma, kira-kira begitu? Iya, dan sedih itu bisa macam-macam loh ya. Belum tentu karena kejadian itu real. Jadi seorang aktor, seorang ahli katakan pemain teater, sebelum di take shoot gitu ya, diambil, maka dia nyiapin diri dulu untuk mengingat-ingat kondisi ketika dia pernah mengalami kesedihan, segala macam, conditioning lah emosinya dia. Baru kemudian action, baru kemudian dia akan sedih, gitu loh. Jadi saya bisa berada di kursi tersebut dan nangis-nangis ketika saya bercerita tentang sebuah peristiwa yang sebetulnya bisa saja tidak terjadi. Sedihnya itu karena sedih yang lain yang saya tarik. Sedih karena harus mengalami ini semua, sedih karena tadi pagi nggak sarapan, bisa saja. Oke, tapi kan ada juga selain tadi trauma yang disampaikan Bu Putri, ia juga menyatakan rasa takut ketika itu terjadi pada dirinya, takut suaminya kemudian tidak mencintainya lagi karena kemudian pasca dilecehkan begitu. Apakah kemudian ekspresi malu ini juga tertangkap? Ekspresi malunya nggak keluar, tetap ekspresi sedih yang paling dominan ketika dia menceritakan kata-kata malu tadi. Tetapi sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh. Kita perlu fair juga nih sama Bu Putri ya. Jangan sampai kita punya sebuah asumsi dan kemudian kita bahwa dia menggiring opini, menggiring opini, enggak. Tetapi itu kata-kata yang disampaikan oleh Bu Putri itu terlalu lengkap secara teoritis bahwa korban kekerasan seksual akan mengalami begini. Dan itu biasanya bahkan nggak terpikir oleh korban, gitu loh. Karena udah occupied dengan trauma tadi. Biasanya lazimnya korban tidak bisa menjelaskan sedetail itu, begitu kira-kira ya? Iya, kecuali dipersiapkan sebelumnya. Oke, kalau Anda melihat dari sepanjang persidangan kesaksian Putri Chandrawati, ia kemudian menangis haru, itu kan lebih lama durasinya tuh di persidangan kemarin yang terakhir. Beberapa kali persidangan sebelumnya sempat menangis tapi tidak terlalu sedih terlihat seperti itu ya. Apa yang kemudian Anda lihat? Apakah ini kemudian karena ini adalah persidangan terakhir untuk Putri atau seperti apa? Saya cenderung sepakat tadi dengan yang disampaikan Bang Martin tadi bahwa ini tuh terlambat kalau mau membuat bentuk emosi sebagai cara untuk meraih simpati gitu loh. Ya kenapa baru sekarang kayak gini? Walaupun saya baca bahwa itu real sadness, kalau ini dari awal konsistensinya kelihatan. Sementara ini kan tidak. Nah, dan yang perlu saya komentarin sedikit, di dalam ketika sidang kemarin itu ada satu yang sangat spesifik dan sangat menarik disampaikan oleh Bu Putri yang membuat saya kemudian ini nggak mungkin nih sebetulnya kayak gini terjadi. Kenapa? Orang yang korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dia akan mengalami fase yang namanya fase depresi. Nah, ketika seseorang depresi dan trauma tersebut, itu akan mengalami yang namanya low level energy, itu akan mengalami kemudian nggak nafsu makan. Tolong diingat bahwa ketika mau menyampaikan pada Pak Sambo, Bu Putri pamit dulu untuk makan karena belum makan dari pagi. Kan kayak gitu. Itu sudah occupied, pikirannya terpenuhi sekali sampai nggak kepikir yang lain-lain sebetulnya. Jadi saya mengkerut tuh. Oke, ada yang nggak match nih keterangannya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, tapi kalau kita kembali ke pernyataan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, paling tidak kemarin Rasa Mala Aritonang tuh sempat menyatakan bahwa apa yang dialami Putri, kemudian tekanan psikologi yang terjadi padanya kurang lebih itu justru sudah diperiksa lebih dulu oleh tim psikologi dari kejaksaan begitu. Artinya ia betul-betul tertekan.
Apakah ini kemudian bisa mendukung asumsi bahwa Putri itu adalah korban terlihat dari ekspresinya kah selama persidangan, Pak Kirdi? Tapi mohon maaf, sebelum Anda jawab, saya harus kumandangkan azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra dan penasihat hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian. Saya lanjutkan ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, apa yang terjadi pada Putri ini kemarin sempat disampaikan oleh Rasa Mala Aritonang di Sapa Indonesia Malam, kuasa hukumnya. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi pada Putri itu sudah melewati asesmen psikiater, bahwa ia depresi berat. Ini terlihat nggak sepanjang persidangan? Bahwa kemudian asesmen tersebut menyatakan bahwa Bu Putri itu depresi berat, karena itu didukung oleh hasil pemeriksaan pakar kesehatan mental, maka kita bisa asumsikan bahwa itu tepat ya. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah yang tidak mungkin juga bisa dijawab oleh pakar kesehatan mental manapun sebetulnya, karena apa sebabnya, gitu loh. Jadi kalau saya misalnya ya, saya kepikiran terus, saya ada ambil S3 gitu, terus belum selesai nih tugas dari katakanlah para dosen saya itu. Nah, kemudian saya ada sebuah peristiwa yang saya nyatakan peristiwa A yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Ketika saya di-assess, yang terjadi adalah saya juga akan menampilkan sebuah bentuk, entah itu tekanan, trauma, depresi, atau apapun. Itu yang nggak bisa dijawab. Kalau ditanya apakah selama persidangan gitu tampak tertekan, oh iya cukup terlihat kok. Tapi tertekan kenapa? Tertekan bahwa dia tinggal di tahanan, biasanya tinggal di kamar, bisa. Tertekan ketika harus duduk kemudian ditanya-tanya, biasanya diperlakukan bak raja gitu. Ya bisa juga gitu, macam-macam sebetulnya. Oke, hasil asesmen ya depresi, tapi penyebab depresinya kita nggak ada yang tahu. Kira-kira begitu Pak Kirdi ya? Iya, dan itu sudah dinyatakan oleh, kalau nggak salah ya, Ketua LPSK waktu di awal sekali kasus ini. Ya trauma iya, tapi trauma kenapa? Oh itu kuat sekali statement itu. Baik, saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, dalam persidangan kemarin kan Bu Putri lagi-lagi menyampaikan bahwa ia dilecehkan sambil menangis, kemudian berusaha meyakinkan hakim bahwa Yosua adalah pelaku pelecehan yang kemudian menyebabkan akhirnya Putri mengadu ke Verdi Sambo dan berujung apa yang terjadi di Duren 3. Bagaimana kemudian reaksi Anda? Tentunya kami dari tim penasihat hukum keluarga Joshua menganggap hal tersebut tangisan di dalam persidangan ini suatu hal yang wajar dan lumrah, karena kita juga tahu dakwaan yang sandangan ke Bu Putri dan yang lainnya ini tidak main-main, adalah pembunuhan berencana. Tentunya ada sebuah tekanan psikologis yang akan membuat dirinya sangat merasa ketakutan bagaimana nanti kalau akhirnya saya divonis dengan putusan yang 340 tersebut, karena dia pasti ada tekanan terkait dia meninggalkan anaknya, keluarganya, dan bukan main-main, ancamannya sampai hukuman mati. Namun tentu kami melihat hal tersebut berharap tangisan tersebut menjadi sebuah penyesalan yang betul-betul untuk pertobatan terhadap diri Bu Putri sendiri, bukan hanya karena alur daripada persidangan ini. Kalau memang Bu Putri menyampaikan terkait pelecehan yang dia alami, karena sampai hari ini kami tidak pernah melihat sebuah bukti atau satu bukti pun yang menyatakan beliau dilecehkan oleh anak daripada klien kami akan terus menolak hal tersebut, walaupun tadi sempat disampaikan oleh Mbak Livi ada assessment daripada ahli bahwa dia mengalami traumatik, dia mengalami gangguan dalam hal ini berdasar keterangan ahli. Tapi tadi sudah dijelaskan juga oleh pakar bahwa penyebabnya apa sih sebetulnya, apakah betul pelecehankah atau karena memang dia menghadapi permasalahan yang tidak biasa ini, yang biasanya dia tidur di kamar yang nyaman, tiba-tiba dia harus di hotel Prodeo dengan kondisi yang seadanya, kan seperti itu juga bisa membuat seseorang berubah siklus psikisnya. Itu juga tidak ada yang bisa menjelaskan sampai hari ini, dan kami akan terus tetap menolak karena tidak ada bukti yang ilmiah terkait dugaan pelecehan dan ataupun malah pemerkosaan. Di dalam hukum kita mengenal namanya fiksi hukum. Kita semua tahu hukum. Tidak ada namanya orang mengalami
dugaan tindak pidana ini tiba-tiba oh saya malu tidak mau menjelaskan, itu berarti resiko pribadinya. Untuk apa pemerintah selalu menggaungkan kepada masyarakat apabila mengalami suatu tindak pidana mungkin kekerasan seksual dalam hal ini harus selalu melaporkan karena ada unit PPA, ada unit ini. Itu untuk apa? Ini kita lihat adalah istri seorang jenderal, seharusnya lebih memberikan contoh yang lebih baik lagi. Saya berani loh mengungkapkan hal ini kepada suami saya, kemudian saya melaporkan, bukan malah justru menuduh karena beliau memegang daripada hasil asesmen daripada ahli. Tidak seperti itu juga, karena keadilan ini kan harus berimbang, baik daripada pelaku maupun daripada korban, kan seperti itu. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya harus melalui pembuktian yang nyata, yang real, yang ilmiah, supaya tidak ada suuzon di sini. Tidak ada kebohongan, kan seperti itu. Kita juga butuh keadilan. Kalau memang terjadi seperti itu, buktikan dong secara ilmiah. Jangan hanya katanya, jangan hanya sebuah tangisan di dalam persidangan. Ibu daripada Joshua dari ketika kejadian dia menangis mengguling-guling sampai hari ini. Penyebabnya apa? Karena penyebab anaknya sudah tiada, pulang dengan kondisi yang mengenaskan, kemudian dituduh yang tidak. Itu juga harus pemulihan psikologi. Kan seperti itu, Mbak Livi. Pak Mansur, kemarin di Sapa Malam, kuasa hukum Putri Chandrawati, Pak Rasamala juga sempat menyatakan bahwa apa yang menimpa Putri itu seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, sudah jadi korban pelecehan seksual, kemudian jadi terdakwa. Apa responan soal itu? Respon kami itu sesuatu hal yang sangat mengada-ngada ya. Dalam hal ini orang tua daripada almarhum itu sangat terpukul, sangat hancur sekali. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Siapa yang bisa mengembalikan dia? Kemudian kalau kuasa hukumnya menggaungkan dia sudah jatuh tertimpa tangan, kenapa dia tidak mau jujur dari awal? Kalau dia jujur dari awal, dia ungkapkan kemudian dia periksa dan ada hasil visum et repertum, dia tidak akan mengorbankan banyak orang dan istri, suami dan juga anak-anaknya. Ini karena kekerasan hatinya dia tidak mau jujur untuk diperiksa secara medis. Akhirnya banyak korban yang berjatuhan, termasuk daripada anaknya yang dia korbankan sendiri. Jadi bahasa sudah jatuh tertimpa tangga ini masih sangat jauh menurut hemat saya pribadi. Karena kenapa? Tidak ada bukti ilmiah di sini. Oke. Pak Tidak Kirdi, ada bukti yang real. Baik, ini terakhir untuk Pak Kirdi. Dari apa yang terjadi di persidangan sepanjang hari kemarin yang dinyatakan atau diceritakan oleh Bu Putri Chandrawati, ada tangisan, kemudian ada rasa malu katanya. Apakah ini kemudian cukup meyakinkan hakim untuk kemudian atau meyakinkan jaksa untuk menuntut Putri dengan hukuman yang cukup ringan? Saya tidak yakin bahwa kata-kata dan drama yang ditampilkan tersebut cukup untuk membuat jaksa dan hakim kemudian mempertimbangkan itu sebagai sebuah hal yang bisa memperingan. Kenapa? Saya sepakat yang disampaikan sebelumnya tadi Bang Mansur tadi ya, bahwa harus ada pembuktian dong gitu loh. Gak bisa tanpa pembuktian. Bahwa kita akui hasil asesmen psikologi tadi bahwa dia tertekan, iya. Ya, itu pakar yang ngomong gitu ya, sudah diteliti, sudah diselidiki. Tapi sekali lagi yang saya sebutkan, kan nggak bisa langsung dihubungkan langsung dengan kejadian tersebut. Logikanya itu soalnya benar-benar tidak masuk akal bahwa selesai kejadian langsung nggak lapor dan lain sebagainya. Padahal dia istri seorang jenderal, tinggal telepon kok datang. Kalau perlu rumah sakitnya datang sekalian, gitu. Ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam Pakar Mikro Ekspresi Kirdi Putra dan juga penasihat hukum keluarga Yosua Mansur Febrian. Terima kasih atas waktunya. Saudara, usai jeda pakar hukum tata negara berbeda pandangan terkait prosedur pembentukan Perpu Cipta Kerja. Bagaimana pandangan dua pakar hukum tata negara, Refli Harun dan Yusril Iza Mahendra? Kita bahas usai jeda. Rekan saya Nilu Puspa akan hadir untuk Anda.